Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman para pendengar setia UMI Medical FM di 108,0 FM. Kita kembali lagi dalam acara podcast Medical UPH. Jadi pada pagi hari ini kita mau bahas-bahas nih tentang bagaimana sih imunitas bagaimana sih meningkatkan imunitas atau menjaga imunitas di bulan Ramadan itu? Nah, tentunya kegiatan ini terselenggara sebagai rangkaian dari 3 dekade Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Oke. Membahas tentang imunitas itu menjadi salah satu hal yang paling sering kita dengar nih akhir-akhir ini, terutama di masa pandemi ya. Kita tuh selalu membahas tentang bagaimana menjaga imunitas agar kita tetap sehat tentunya. Nah, sekarang kita mau membahas nih efek dari bagaimana sih cara menjaga imunitas itu, bagaimana sih sebenarnya efek imun itu terhadap kesehatan terutama di bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan ya, di mana kita tidak makan, minum itu selama hampir lebih 12 jam. Olehnya itu, pada pagi hari ini saya sedang bersama dengan pakar kita di bidang ilmu penyakit dalam. Siapa lagi kalau bukan Dr. Prema Hapsari Hidayati, spesialis penyakit dalam Vinasim. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Dokter Diva. Iya, di bulan Ramadan ini sudah hari ke-10 ya, Dok. Bagaimana puasanya, Dok? Alhamdulillah masih belum bolong. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kegiatannya nih, Dok? Ya, alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lancar seperti biasa sebelum puasa. Iya, apa ada perbedaan atau mungkin ada peningkatan dari aktivitas sebelum dengan pada Ramadan ini? Kalau saya sendiri, alhamdulillah tidak ada perbedaan antara sebelum puasa dan sesudah puasa. Saya kira alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok, aktivitas dokter di rumah sakit sebagai dosen juga sehari-hari seperti apa, Dok, terutama di bulan Ramadan ini? Kalau aktivitas saya sehari-hari biasanya pagi saya harus ke Poli Rawat Jalan di Rumah Sakit Primaya, kemudian nanti siang baru mungkin kembali ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk melihat pasien juga di sana, sekaligus untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak mahasiswa yang sedang menjalani program profesi di sana. Saya kira itu saya sampai sore, setelah itu ya kembali ke rumah untuk mempersiapkan buka puasa dan seterusnya. Ya, memang sangat padat ya, Dok, aktivitasnya. Walaupun bulan Ramadan tapi tetap beraktivitas yang super padat seperti yang dijelaskan tadi. Oke, teman-teman sekalian, menginformasikan juga bahwa kita saat ini sedang ditayangkan secara langsung juga melalui channel YouTube Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengisi pertanyaan di kolom chat di live YouTube. Oke, kita mulai dulu ya, Dok. Mungkin kita bahas yang umum-umum dulu nih terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, bagaimana sih sebenarnya imunitas itu terhadap tubuh itu seperti apa? Oh ya, jadi untuk imunitas atau sistem imun ya dari tubuh manusia adalah suatu sistem yang ada di dalam tubuh kita yang bertugas untuk mempertahankan diri kita terhadap serangan-serangan dari mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit seperti bakteri, kemudian virus, jamur, parasit, dan seterusnya. Ya, saya kira itu, Dok. Dalam melaksanakan tugasnya itu, sistem imun itu dibagi menjadi dua. Ada sistem imun alami
Dan ada juga sistem imun yang didapat atau adaptif ya. Yang alami itu yang sudah ada dalam tubuh kita yang siap untuk bereaksi pada saat kalau sewaktu-waktu ada serangan. Sedangkan didapat atau adaptif adalah sistem imun yang timbul setelah kita mendapat infeksi dari mikroorganisme lain. Ya, jadi apalagi kondisi sekarang ya dok, kita tidak terlepas masih di di bersama dengan virus COVID-19 juga ya dok. Kita tidak bisa, dan juga beberapa mikroba-mikroba lain yang tentunya kita setiap hari hidup berdampingan dengan mikroba-mikroba tersebut, seperti itu. Makanya sistem imun ini harus senantiasa tetap terjaga. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok, bagaimana sih cara menjaga sistem imun itu agar tetap bisa menjadi tentara yang baik di dalam tubuh kita? Ya, tentunya dengan menjalankan pola hidup sehat, saya kira itu, dengan makan makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, ya, dan hindari stres. Saya kira itu adalah salah satu, ada beberapa dari sekian banyak cara untuk meningkatkan sistem imun kita, baik pada bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Ya, ini tadi dokter menjelaskan bahwa pola hidup sehat ya dok, berarti dari makanan, asupan, kemudian dari aktivitas ya, kemudian mungkin dari pola pikir juga ya dok, mungkin bisa mempengaruhi karena stres juga bisa berpengaruh terhadap sistem imun juga. Ya, betul. Ya, ini kita kaitkan dengan bulan Ramadan nih dok, pasti banyak yang bertanya nih, memangnya apa sih efek daripada bulan puasa atau berpuasa di bulan Ramadan itu terhadap sistem imun, terutama mungkin ada yang mengaitkannya dengan pola makan yang biasanya mungkin makanannya sudah tidak teratur saking sudah dok, banyak mau ketika mau buka puasa ya. Kemudian ada lagi tuh yang masalah pola tidur tadi, mungkin ada yang tidurnya hanya 2 jam, 3 jam, baru bangun sahur lagi. Itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Sebenarnya efek puasa sendiri untuk sistem imun itu cukup bagus ya, sangat bagus sekali. Ya, seperti yang sudah ditemukan oleh Profesor Yoshinori Osuno ya, tahun 2016 bahwa puasa itu bisa memicu proses autofagi ya. Proses autofagi itu adalah proses penggantian sel-sel lama dengan sel-sel baru, regenerasi sel ya. Dan ada beberapa penelitian juga bahwa puasa itu bisa meningkatkan sel-sel imun, aktivitas sel-sel imun. Jadi sebenarnya puasa itu sangat bermanfaat pada manusia. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak boleh ya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama kita, bahwa orang-orang yang mungkin sedang sakit ya, kemudian bepergian, menyusui, hamil, itu memang sebaiknya tidak berpuasa karena mereka sendiri sudah mempunyai stresor tertentu ya, sehingga kalau nanti diberikan puasa lagi bisa tambah turun mungkin sistem imunnya. Saya kira itu, Dr. Diva. Ya, Masya Allah sekali ya dok, ternyata apa yang kita lakukan seperti pada bulan Ramadan ini, seperti berpuasa itu yang merupakan hal-hal yang wajib, itu memang memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Baik tadi dalam hal sistem imun, kemudian tadi juga dokter menjelaskan tentang autofagi, di mana itu mungkin masih hal yang baru ya dok untuk kami dengarkan terkait dengan autofagi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih lagi ya dok tentang autofagi ini. Iya, jadi setiap sel itu kalau dia pada masa tertentu dia harus akan mengalami proses apoptosis atau kematian sel, dan akan digenerasi. Jadi ditumbuhkan lagi sel baru yang lebih fresh, yang lebih aktif ya. Nah, proses autofagi itu biasanya kadang-kadang terjadi perlambatan karena mungkin pola makan, stres dan seterusnya. Tapi dengan puasa
puasa itu bisa meningkatkan proses autofagi sehingga sel-sel terutama sel-sel imun kita menjadi lebih fresh, lebih siap, lebih kuat istilahnya begitu. Ya, jadi ini untuk supaya imunnya lebih fresh ya dok, karena terjadi regenerasi dari sel itu sendiri termasuk pada sel imun. Ya, mungkin ada penjelasan atau tips nih dok, agar teman-teman, para pendengar semuanya atau yang menyaksikan podcast ini itu bisa menjalankan bulan Ramadan dengan dengan berpuasa, dengan aktivitas yang padat seperti dokter Prema tadi, aktivitas dokter Prema tadi yang padat ini. Mungkin ada tipsnya nih dok, bagaimana menjalankan bulan puasa dengan imun yang tetap terjaga. Yang pertama adalah mungkin makanannya harus makanan yang sehat pada saat buka dan sahur, jangan yang terlalu banyak gorengan atau mungkin yang terlalu manis mungkin ya. Kalau manis sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau yang terlalu manis atau apalagi kalau orang tersebut mengalami diabetes mellitus, sebaiknya sih dihindari gitu. Atau obesitas ya, orang yang obesitas atau diabetes mellitus sebaiknya dihindari makanan yang terlalu manis. Nah, pola makannya itu harus yang sehat, yang mengandung sayur, kemudian proteinnya juga harus cukup, kemudian minumnya juga harus cukup, sekitar 8 gelas sehari. Terus juga harus diperhatikan itu pola tidurnya. Jadi pola tidur itu kalau dia kurang bisa menimbulkan inflamasi dalam tubuh kita. Begitu juga kalau tidurnya terlalu banyak ya, lebih dari 9 jam itu juga bisa menimbulkan inflamasi. Kemudian olahraga juga bisa meningkatkan sistem imun kita, terutama kalau dilakukan setelah tarawih misalnya ya. Tapi jangan dilakukan pada sebelum berbuka, karena kan kondisi kita pada saat sebelum berbuka itu sangat-sangat dehidrasi mungkin ya. Kondisi kadar gula kita itu mungkin sangat rendah, jadi memang tidak disarankan untuk berolahraga sebelum berbuka puasa. Saya kira itu dok. Atau dan satu lagi harus dihindari stres mungkin ya. Karena stres itu juga meningkatkan inflamasi dalam tubuh kita sehingga menurunkan juga daya tahan tubuh kita. Ya, menarik sekali ini dok, penjelasannya tadi itu banyak justru kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada saat berbuka maupun pada saat sahur ya. Misalnya tadi makan makanan manis. Pada umumnya kita itu berbuka itu dengan misalnya teh manis dengan sirup yang manis, kemudian ditambah lagi dengan misalnya kolak ya dok. Kemudian kalau di Makassar kan ada palu butung tapi yang ditambah lagi dengan sirup begitu dok. Jadi otomatis konsumsi untuk makanan manisnya itu bisa lumayan gitu dok. Mungkin ada batasannya dok untuk konsumsi makanan manis ini pada saat berbuka saja kah atau pada saat sahur diminimalkan atau seperti apa gitu dok? Sebenarnya secara umum pada saat kita makan sesuai dengan anjuran Nabi ya, itu adalah sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah memberikan batasan sebenarnya bagaimana itu pola makan yang bagus ya. Tidak boleh juga terlalu banyak, karena sesuatu yang terlalu banyak itu pasti akan memberikan efek yang kurang baik dalam tubuh kita, baik itu orang yang mungkin sebelumnya sudah ada diabetes atau mungkin orang tersebut tidak ada. Oke. Itu tadi dari makanan ya dok. Jadi sebenarnya untuk porsinya sendiri mungkin kita lihat lagi nih ya, maksudnya disesuaikan lagi nih dengan kebutuhan tubuh seperti itu ya dok.
Bagaimana dengan makanan-makanan yang mengandung lemak, Dok? Terutama lemak jahat, karena salah satu kebiasaan kita juga nih itu adalah makan gorengan ataupun makan makanan yang digoreng, Dok. Walaupun minyak lagi mahal-mahalnya ya, Dok. Itu gimana, Ya, Dok? yang paling enak itu memang kalau buka memang makan gorengan, tapi Iya. sebenarnya makanan yang gorengan itu tidak bagus ya untuk diri kita, karena dia banyak yang mengandung lemak jahat, sehingga lemak jahat itu kalau masuk ke dalam tubuh kita dia akan menimbulkan atau menginduksi reaksi inflamasi dalam tubuh kita. Ya, dia akan menimbulkan racun lah istilahnya begitu. Sehingga kalau diberikan berlebihan akan meningkatkan tingkat oksidasi stresnya akan sangat tinggi. Nah, itu juga tidak bagus untuk tubuh kita dan pasti akan mempengaruhi sel-sel dari sistem imun kita. Ya, jadi sebaiknya dibatasi ya, Dok, dikurangi ya, Dok. Kalau bisa Iya. sih makan yang sehat saja ya, Dok ya. Ya, Seperti lebih itu. bagus sehat supaya proses autofaginya itu bisa maksimal. Iya, betul sekali, Dok. Jadi kembali lagi tadi ya, Dok, untuk memaksimalkan regenerasi daripada sel melalui proses autofagi tadi. Oke, ini ada pertanyaan nih, Dok, titipan pertanyaan. Izin, Dok, mau bertanya. Mungkin bisa dokter memberikan contoh dari segi porsi makanan dan komponen apa saja yang diperlukan saat berbuka dan sahur demi peningkatan imunitas di saat berpuasa. Oh ya, Eh, kalau komponennya mungkin kalau pada saat berbuka mungkin bisa dimulai dengan makanan yang mengandung kadar glukosa yang sederhana, yang mudah dicerna oleh tubuh kita, karena kan pada saat puasa kita membutuhkan kalori kita sangat-sangat rendah, maksud saya begitu. Kalori kita yang ada dalam tubuh kita sangat rendah, sehingga butuh makanan yang mengandung glukosa sederhana yang cepat diserap dan dicerna oleh tubuh kita. Sedangkan pada saat sahur mungkin lebih mengarah ke karbohidrat kompleks ya, karbohidrat kompleks dan lebih banyak mengandung protein, sehingga lebih lambat dicerna dan bisa menimbulkan rasa kenyang lebih lama gitu, dan tidak menimbulkan lemas gitu ya. Saya kira itu, dan jangan lupa itu minum air putih yang cukup kira-kira 8 gelas sehari ya, terutama pada saat buka puasa. Kalau pada saat buka puasa saya lebih merekomendasikan berbuka puasa dengan air putih dulu, supaya sel-sel yang tadinya dehidrasi kurang cairan bisa kembali terhidrasi dengan baik, baru mungkin bisa makan yang lain. Ya, jadi kembali lagi ya, Dok, tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan kita tetap mengutamakan untuk makanan-makanan yang sehat tadi. Terutama tadi dokter menganjurkan untuk sebaiknya minum air putih dulu pada saat berbuka puasa. Oke, ini terkait dengan penjelasan dokter tadi terkait dengan pola tidur ataupun kualitas atau kuantitas daripada tidur di bulan Ramadan itu kan biasanya sekitar berapa ya, Dok? Mungkin 4-5 jam ya, Dok, setelah tarawih sampai dengan sahur gitu. Itu bagaimana, Dok? Karena secara umum kan kita dianjurkan untuk tidur sebaiknya itu 8 jam sehari. Itu seperti apa, Dok? Ya, memang menurut penelitian, menurut jurnal yang saya baca, memang pada seseorang yang tidur kurang dari 5 jam atau seseorang yang tidur lebih dari 9 jam akan terjadi peningkatan sekresi sitokin proinflamasi ya. Jadi terjadi peningkatan inflamasinya. Cuman bagaimana kalau pada bulan puasa, bulan Ramadan yang banyak sekali schedule ibadah tak begitu ya. Saya kira puasa sendiri itu mempunyai efek antiinflamasi. Jadi walaupun mungkin kurang, tapi karena kita berpuasa, saya kira itu nanti hasil akhirnya itu tidak akan menimbulkan inflamasi yang berlebihan. Kemudian apalagi kalau kita tambah dengan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Quran, sholat tarawih, itu menurut pemikiran saya pribadi itu mempunyai efek antiinflamasi, karena dia
menimbulkan rasa tenang, gitu ya, tidak menimbulkan aktivitas saraf-saraf simpatis, sehingga uh, walaupun itu tidurnya kurang, insya Allah kualitasnya itu lebih bagus dibandingkan pada saat kita tidak berpuasa atau kita tidak melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena saya kira di bulan Ramadan itu orang-orang muslim itu sudah lebih fokus untuk beribadah. Dan satu lagi seperti kebiasaan sunnah Rasulullah ya, itu ada namanya qalilullah. Qalilullah itu tidur sebentar pada sebelum duhur ya, sebentar sebelum duhur. Nah itu juga bagus juga untuk dilaksanakan pada saat puasa. Cuman mungkin susah kalau kita sedang bekerja ya, sedang bekerja itu agak susah dilakukan. Saya kira itu. Iya, jadi memang kita sudah dirancang ya dok, bagaimana supaya kita bisa beribadah dengan tenang pada bulan Ramadan ini, karena di setiap aktivitas kita, terutama pada bulan pada saat berpuasa itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi sistem imun dalam tubuh kita sendiri ataupun sistem kesehatan kita pada umumnya, seperti itu ya dok. Oke, kami mengingatkan kembali kepada teman-teman, bagi yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk mengisi live chat yang ada di YouTube channel Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dok, saya izin baca ya dok. Ya, bagaimana dengan segi konsumsi vitamin dok? Apakah disarankan pada bulan Ramadan ini atau pada saat berpuasa? Bagaimana baiknya dok? Apakah dikonsumsi pada saat buka puasa atau pada saat sahur? Serta komponen vitamin apa yang paling baik dikonsumsi demi peningkatan imunitas di saat berpuasa? Ya, itu saya kira tadi agak terlewat dokter Iva ya. Jadi makanan yang bagus untuk kita yang sehat itu juga harus mengandung mikronutrien. Salah satunya yaitu antara lain adalah mengandung vitamin-vitamin. Ya, kadang-kadang pola makan kita itu kurang untuk mendapat vitamin yang cukup, sehingga kita memerlukan suplemen dari luar seperti mungkin banyak ya yang sudah beredar di masyarakat vitamin-vitamin itu. Saya kira itu cukup bagus ya untuk meningkatkan sistem imun. Kalau menurut yang saya baca, beberapa vitamin itu bisa meningkatkan sel-sel imun seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E juga ya. Kalau kapan sebaiknya diminum, saya kira itu tergantung masing-masing orang. Kalau misalnya orang tersebut mempunyai sakit mah atau apa, mungkin lebih bagus kalau sesudah buka. Tapi kalau tidak ada penyakit lain, mungkin lebih bagus boleh saja kalau mau minum sesudah sahur. Ya. Jadi selain tadi makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang sudah kita bahas panjang lebar tadi di depan, mikronutrien juga harus diperhatikan ya dok selama melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sebenarnya puasa sunnah yang lain pun kita juga harus memperhatikan hal ini ya dok, seperti itu. Iya betul, setuju dokter juga. Iya, oke dok. Tadi membahas tentang vitamin, mungkin atau mikronutrien. Mungkin ada mikronutrien yang lain, tambahan yang lain lagi nih dok, yang bisa kita konsumsi selama berpuasa selain vitamin seperti itu dok? Yang bisa juga seperti selenium, zinc itu ya, Fe juga bagus ditambahkan untuk meningkatkan sistem imun kita selama puasa ini dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan nih dok contoh-contoh makanannya supaya kan kita tidak tergantung pada tablet obat saja ya dok. Mungkin kayak apa sih yang bisa dikonsumsi begitu dok? Oh iya dok. Ya, kalau untuk vitamin mestinya sudah banyak ya informasi di media sosial, di YouTube, di internet, seperti buah-buahan, seperti buah jeruk, pepaya, anggur misalnya ya, itu banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Selain itu juga sayur-sayuran seperti wortel, sayuran hijau begitu ya, itu juga banyak mengandung vitamin A, zinc mungkin ya. Begitu juga protein ya, segala macam protein yang saya kira banyak mengandung zat-zat yang menguntungkan untuk tubuh kita,
Saya kira itu dok contohnya. Ya, jadi sebenarnya tanpa mengkonsumsi vitamin dari luar ataupun dalam bentuk tablet itu, kita sebenarnya juga bisa mendapatkan mikronutrien itu dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya dok, Iya, baik betul. sayur maupun lauk pauk serta buah-buahan Iya. yang kita konsumsi pada saat maupun berbuka dan sahur ya dok. Oke, tadi dokter juga sempat membahas nih terkait dengan kondisi-kondisi seperti ada yang apa ya, di masyarakat tuh biasanya kondisi-kondisi seperti gastritis ataupun ada penyakit mah ya, di mana pada sehari-harinya atau setiap harinya itu dianjurkan untuk konsumsi makanan sedikit tapi sering gitu. Bagaimana nih kalau di bulan Ramadan ini dok, pada saat berpuasa? Oh, jadi untuk orang-orang yang mungkin ada sakit MAH ya, ya memang harus dilakukan evaluasi dulu oleh dokternya. Apakah ini MAH-nya yang level apa, yang derajat apa ya, derajat ringan, sedang, berat begitu ya. Kalau dia berat sehingga dia tidak bisa lepas itu makanan, dan harus tiap kali harus makan tiap 2 jam mungkin ya, ya terpaksa tidak bisa puasa. Ya. Tapi sedangkan kalau maksud saya yang berat itu tapi harus diberi obat dulu, kalau sudah membaik gejalanya baru bisa puasa lagi dengan minum obat teratur tentunya ya. Tapi kalau gejalanya ringan sedang, saya kira masih bisa itu dok, asal dia minum obat dengan teratur ya, dan pola makannya dijaga. Seperti itu tadi, waktu buka puasa sebaiknya jangan diisi yang lain dulu, isi air putih dulu mungkin 1 gelas, boleh mungkin makan kurma, baru nanti minum obat, baru makan yang lain, dan juga harus dihindari makanan-makanan seperti yang ada lomboknya, walaupun tidak pedis ya, tidak boleh makan lombok gitu, karena biasanya kalau ada sedikit saja itu bisa memicu rasa nyeri di ulu hatinya. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisinya ya dok. Iya. Tingkat keparahan daripada penyakitnya itu sendiri, kemudian tetap diperhatikan makanan-makanan yang dikonsumsi sehingga kembali lagi tentara tubuhnya bisa melawannya dan tidak menimbulkan penyakitnya kambuh lagi seperti itu ya dok. Oke, mungkin kita membahas tentang salah satu sunnah Nabi Rasulullah SAW. Pada saat buka puasa itu kita konsumsi air putih dan juga mengkonsumsi kurma dok. Itu seperti apa dok? Bagaimana sih efek daripada mungkin kurma ini dalam menjaga imunitas ataupun sistem imun daripada tubuh kita? Ya, kurma itu setahu saya, sepanjang yang saya baca, kurma itu mempunyai banyak keuntungan, punya manfaat bagi kita. Pertama, kurma itu adalah salah satu, ada beberapa jurnal yang menyebut bahwa kurma itu seperti permen ya, permen yang tumbuh gitu, permen yang tumbuh natural candy misalnya gitu. Karena dia sangat mengandung gula yang mudah diserap. Jadi bagus untuk orang-orang yang buka puasa. Kemudian kurma itu mempunyai efek antiinflamasi juga, antiinflamasi sangat tinggi, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu sangat bermanfaat bagi kita ya. Saya kira itu bagus juga itu untuk kalau mau buka puasa dengan kurma. Ya, jadi memang apa yang dianjurkan ataupun sunnah itu juga sudah dilakukan penelitian dok, sedemikian rupa ya, maksudnya beberapa kali dilakukan penelitian sehingga memang terbukti bahwa alhamdulillah memberikan manfaat bagi tubuh kita sendiri, seperti itu ya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok, di chat YouTube, izin bacakan ya dok. Izin dok bertanya, apakah dengan mengkonsumsi vitamin dalam jangka panjang selama Ramadan itu tidak memberikan efek samping pada tubuh? Terima kasih dok. Sepanjang sepengetahuan saya kira tidak ada efek negatifnya asal kita banyak minum air putih, saya kira. Ya. Saya kira itu dok. Jadi kembali lagi ya dok, harus banyak mengkonsumsi air putih seperti itu. Tapi lebih bagus memang vitaminnya itu didapat dari sumber-sumber yang alami dok ya.
tadi seperti dari buah, sayur. Oh iya. Jadi sebaiknya kita memenuhi kebutuhan mikronutrien itu, vitamin itu tadi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, baik itu sayur dan buah seperti itu ya dok. Oke, ini menyambung dari pertanyaan pernyataan-pernyataan tadi terkait dengan minum air putih itu dok. Mungkin ada rekomendasi dokter nih, sebaiknya yang diperbanyak ini pada saat buka puasa kah atau sebelum sahur kah gitu dok? Kalau yang saya baca dok, itu antara sahur sama buka puasa sampai sahur itu sekitar 8 gelas itu saja. Mana yang mau dibanyakan saya kira terserah masing-masing orang ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa minum banyak, kan ada juga. Kalau kadang-kadang kalau pagi sudah penuh, sudah tidak bisa makan, cuma bisa makan sedikit itu, ya, makanya nanti dia berarti minumnya agak banyak pada saat buka atau setelah tarawih begitu. Oh iya, jadi bisa dibagi-bagi ya dok, Iya. setelah buka puasa, kemudian setelah tarawih, kemudian sebelum sahur, pada saat sahur begitu. Iya. Intinya kebutuhan cairan ataupun kebutuhan minum kita ini terpenuhi minimal 8 gelas ya dok, seperti itu. Oh ya, menarik sekali perbincangan kita pada pagi menjelang siang ya dok. Ini sudah hampir jam 11 soalnya. Bagaimana dok, masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Karena kita melihat juga antusiasme dari teman-teman ini, banyak pertanyaan yang masuk dok ya dari tadi. Mungkin kita sedikit membahas lagi nih dok, tadi tentang stres nih ya. Mungkin karena memberikan juga faktor terhadap sistem imun kita, bisa menurunkan sistem imun. Kemudian tadi juga dokter sempat menyinggung bahwa dengan melakukan ibadah-ibadah itu di bulan Ramadan terutama itu bisa memberikan ketenangan ya, seperti itu. Mungkin bagaimana dok pendapat dokter terhadap itu? Ya memang ada hubungan antara faktor psikologis dengan kondisi-kondisi yang terjadi dalam tubuh kita, terutama sistem imun ya. Jadi kalau seseorang itu mengalami stres, dia akan mengalami kondisi di mana saraf simpatisnya sangat aktif sehingga mudah terjadi inflamasi. Nah, inflamasi itu kalau berjalan lama bisa menimbulkan penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi dan seterusnya. Jadi dalam Islam kita dianjurkan ya, ada ayat insyaallah ya, itu yang menyebutkan bahwa dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang ya. Jadi lebih banyak kalau kita lebih banyak mengingat kepada Allah, lebih mengingat itu dalam artian mengingat kebesaran Allah, mengingat bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah sehingga kita sendiri menjadi lebih tenang dan akhirnya sistem saraf simpatis kita juga akan lebih mereda lah istilah begitu ya. Tidak terlalu aktif dan bisa menurunkan inflamasi yang mungkin ada dalam tubuh kita, sehingga ada penyakit-penyakit tertentu bisa lebih membaik gitu dok. Iya. Jadi memang dengan meningkatkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan ya dok, di waktu-waktu lain juga, di bulan-bulan setelah bulan Ramadan pun selama kita mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketenangan itu akan menyertai, seperti itu ya dok. Jadi bisa menurunkan tingkat stres, jadi sehingga otomatis imun juga bisa terjaga. Dan ya kembali lagi tadi dengan melaksanakan banyak rekomendasi yang dokter sampaikan tadi, itu bisa memaksimalkan supaya sel imun kita bisa fresh selama menjalankan ibadah puasa ini, seperti itu ya dok. Oke, mungkin dari beberapa tadi nih dok, kita sudah membahas tentang makanan, minuman ya, kemudian pola tidur, kemudian tingkat stres. Nah, ini kita menyinggung sedikit tentang aktivitas nih dok ya, aktivitas yang bagi orang-orang yang menginginkan atau menginginkan IMT normal ya dok. Itu olahraga menjadi salah satu aktivitas ya pada bulan Ramadan ini tentunya. Pertanyaan pribadi nih.
Ini sebenarnya curhat ya, Dok. Ini konsultasi ya, Dok. Oke, itu seperti apa, Dok? Maksudnya ada yang disarankankah? Karena tadi sebenarnya sempat disinggung sedikit ya, Dokter. Sebaiknya dilakukan itu setelah tarwih ya, ataupun sebaiknya tidak di pagi hari ya. Itu seperti apa, Dok? Mungkin ada masukan dari dokter ataupun pendapat rekomendasi dari dokter terkait hal itu. Iya, untuk program sepanjang pengalaman saya, Dok ya, untuk program penurunan berat badan saya kira puasa itu sangat bagus sekali begitu saya. Karena ya tadi meningkatkan pemecahan lemak, pemecahan deposit lemak yang ada dalam tubuh kita, sehingga lebih efektif lah proses metabolisme dalam tubuh kita. Bagaimana aktivitas? Saya kira aktivitas yang disarankan pada saat puasa itu lebih aktivitas yang ringan sedang, jangan terlalu berat juga ya, walaupun dilakukan pada saat setelah tarawih, tapi juga saya sarankan tidak terlalu berat, lebih bagus ringan sedang, karena kalau terlalu berat pada akhirnya nanti setelah olahraga pasti akan memicu rasa lapar dan makannya pasti tambah banyak lagi kan gitu, akhirnya program diet tak akan terganggu, saya kira itu. Iya, saya kira itu saja, Dok. Dan kalau pagi dan sebelum buka sebaiknya sih tidak, karena kondisi kita kan sedang mempersiapkan diri kita supaya ibadah puasa kita itu berjalan lancar dan berhasil sampai selesai di akhir bulan Ramadan. Ya, jadi mungkin bisa juga ya, Dok, kita olahraga itu atau aktivitas fisik itu selain aktivitas sehari-hari yang membutuhkan aktivitas fisik, itu mungkin bisa ditambah dengan kita jalan kaki dari rumah ke masjid nih untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih misalnya, seperti itu, Dok. Dok. Jadi mungkin kita bisa pilih yang lumayan jauh lah ya, Dok. Ya, supaya jaraknya juga sedikit lumayan bisa mengcover kebutuhan aktivitas fisik kita atau pembakaran kalori kita. Seperti itu. Oke, bagi teman-teman diingatkan kembali lagi bahwa bagi yang ingin menitipkan pertanyaan atau yang ingin bertanya nih seputar imunitas atau sistem imun dan efeknya pada saat berpuasa terutama di bulan Ramadan ini, silahkan untuk mengisi kolom chat yang ada di kanal YouTube Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Oke, kita lanjut lagi nih, Dok. Terkait dengan banyaknya informasi-informasi yang yang banyak beredar di masyarakat, baik itu tentang makanan, aktivitas dan konsumsi vitamin dan sebagainya, itu kan sangat banyak tentunya informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya atau hoax-hoax seperti itu ya, Dok. Tapi ya alhamdulillah tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dr. Prema Hapsari bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus juga kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita sebaiknya memilih makanan yang sehat agar memaksimalkan proses otofagi yang terjadi, sehingga sel dalam tubuh kita itu bisa lebih fresh dan memaksimalkan kerjanya, terutama sistem imun itu sendiri. Seperti itu ya, Dok. Ya, mungkin kita bahas lagi nih, Dok, terkait tadi dengan kondisi-kondisi di mana memang terjadi rentan untuk terjadi sistem imunnya itu menurun gitu, atau begini, Dok, pertanyaannya bagaimana sih atau pada kondisi-kondisi seperti apa sih itu sebaiknya yang pada masyarakat itu berkembang, kalau begini tuh tidak usah puasa karena begini-begini, tapi secara medis itu sesuai dengan yang dokter ataupun pengalaman dokter selama ini, itu kondisi-kondisi seperti apa sih yang memang sebaiknya berpuasa karena itu bisa justru menjadi lebih baik untuk diri kita itu sendiri, Dok. Mungkin bisa, Dok?
Bagaimana tadi dok? Misalnya pada kondisi-kondisi apa ya dok? Misalnya diabetes ataupun kondisi-kondisi yang harus menjaga makannya sehingga puasa itu justru dianjurkan untuk berpuasa sebagai untuk meningkatkan imunitasnya sendiri ataupun kesehatannya sendiri. Oh ya, jadi untuk masyarakat, orang-orang tertentu, individu tertentu yang mungkin mempunyai penyakit tertentu, sebaiknya memang sebelum bulan Ramadan harusnya sudah berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawat mereka masing-masing ya. Jadi yang tahu kondisinya sejak awal, yang tahu bagaimana komplikasinya dan seterusnya. Dan kemudian dilakukan penilaian apakah pasien tersebut bisa melakukan puasa atau tidak, ataukah malah puasa itu mungkin nanti akan menimbulkan efek yang tidak bagus untuk beliau. Misalnya pada pasien diabetes misalnya, kalau gulanya tidak terkontrol atau mungkin dia ada komplikasi lain atau seperti jantung misalnya, atau mungkin dia sering mengalami kondisi yang kadar gulanya terlalu rendah, ya memang tidak boleh melakukan puasa. Ya, tapi kalau pada pasien diabetes itu kondisinya sudah terkontrol, dia bisa mengatur pola makannya, jarang terjadi kadar gula yang terlalu rendah, tidak banyak komplikasinya, saya kira puasa mempunyai efek yang sangat bagus untuk pasien diabetes. Ya. Bahkan yaitu ada beberapa diet ya yang mengadopsi seperti puasa Ramadan ini, ya, itu malah beberapa orang yang saya baca itu bisa bagus gulanya dan mungkin sampai tidak perlu minum obat, tapi itu masih kontroversi, masih banyak data yang data yang berlawanan selain begitu. Untuk penyakit lambung misalnya, ada beberapa pasien yang memang setelah dia puasa malah lebih bagus karena makanannya bisa lebih teratur, pola makanan juga lebih dipilih, istilahnya itu tidak sembarang makanannya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu malah akan menjadi lebih bagus. Tapi kalau kondisinya sakit lambungnya itu sangat berat, misalnya ada luka yang besar di lambungnya, sakit sekali, misalnya tidak bisa dikontrol dengan obat, ya sebaiknya jangan berpuasa. Itu makanya gunanya kita harus berkonsultasi dulu ke dokter pada saat sebelum bulan Ramadan. Ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya dok, memang sebaiknya kita konsultasikan dulu kondisi kita sebelum bulan Ramadan, apakah sebaiknya kita melaksanakan puasa atau seperti apa sesuai dengan kondisi medis ya dok. Iya, betul. Ya. Mungkin terkait dengan kondisi individu dok, pada ibu-ibu yang menyusui dok, itu kan ada juga misalnya terutama nih ibu-ibu yang sudah melewati ASI eksklusif, program ASI eksklusif anaknya, jadi dia masih menyusui tapi juga melaksanakan ibadah puasa nih. Bagaimana nih dok? Mungkin ada tips-tipsnya begitu, karena kan biasanya yang menjadi kendala yang sering kita dengar itu adalah ketika sehabis menyusui itu menjadi ibunya jadi lemas, kemudian seperti nutrisi-nutrisi yang ada dalam tubuhnya itu sudah keluar kebanyakan melalui ASI-nya. Itu seperti apa dok? Kalau secara agama sendiri, untuk ibu hamil dan menyusui kan mendapat rukhsah ya, mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi sebenarnya itu agama sudah mengatur bahwa kondisi seperti itu sebenarnya sebaiknya tidak berpuasa, karena apalagi pada anak-anak kita yang masih membutuhkan nutrisi yang cukup begitu. Jadi kalau masih tetap mau berpuasa, saya kira bisa ditingkatkan pola makannya, makan pada saat buka dan sahur. Jadi bagaimana dia mengatur pola makannya itu pada saat buka dan sahur itu bergizi, kemudian harus banyak minum air putih, atau mungkin sekarang kan banyak ya ibu-ibu yang menyusui biasanya dipompa baru dimasukkan di kulkas begitu ya. Itu saya kira itu juga membantu ibu-ibu menyusui yang masih atau bersemangat untuk puasa begitu.
Saya kira itu dok salah satu. Mungkin nanti perlu ada sesi tersendiri dok ya. Iya. Di sisa puasa. Iya, betul dok. Karena memang banyak kondisi-kondisi yang sebenarnya kita itu sebenarnya mau puasa, menjalankan ibadah puasa, terutama pada bulan Ramadan ini ya dok. Namun karena tadi yang seperti dokter bilang ada kondisi-kondisi individu tertentu yang seperti ini seperti itu ya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya. Supaya kita bisa membahas lebih mendalam. Ya. Semua sekarang. Oke. Alhamdulillah dok, menarik sekali tadi perbincangan kita yang sudah dijelaskan dari awal tentang imunitas itu apa, kemudian bagaimana tips untuk menjaga sistem imun itu sendiri, baik dari segi apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, ataupun apa yang harus dikonsumsi begitu dok, apa yang sebaiknya dikonsumsi seperti itu. Mungkin sebelum kita menutup nih dok perbincangan kita pada pagi hari ini, ada yang ingin dokter sampaikan lagi nih, terutama kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan kita pada pagi hari ini. Untuk supaya bisa meningkatkan imun pada saat puasa, pertama kita harus atur makanan yang kita makan pada saat buka dan sahur, yaitu makanan-makanan yang bergizi, yang memiliki nilai nutrisi yang tinggi, seperti yang mempunyai vitamin ya, mengandung vitamin yang lengkap ya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kemudian dihindari makanan-makanan yang mungkin yang terlalu banyak yang gorengan atau yang terlalu tinggi gulanya, itu mungkin tidak terlalu bagus untuk kondisi sistem imun kita. Dan harus juga diperhatikan cairan atau minuman yang kita minum, harus lebih banyak air putih sekitar 8 gelas sehari. Begitu juga istirahat, jangan dilupakan harus cukup istirahatnya, dan sebaiknya sih dihindari stres dok ya. Saya kira itu saja. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan Dr. Prema Hapsari Hidayati, spesialis penyakit dalam, terkait dengan sistem imun ataupun imunitas dan kaitannya pada ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Tadi beberapa poin telah dijelaskan bahwa selama bulan puasa itu ada proses yang berjalan di dalam tubuh kita, seperti autofagi tadi untuk berperan untuk meregenerasi daripada sel-sel di dalam tubuh, tidak terlepas juga pada sel imun kita, sehingga sel imun itu menjadi fresh dan bekerja dengan maksimal selama kita menjalankan bulan ibadah di bulan Ramadan, terutama pada saat kita berpuasa ya. Kemudian beberapa hal juga tadi bahwa hal-hal yang perlu kita lakukan ataupun hal-hal yang perlu kita hindari selama bulan Ramadan itu kaitannya dengan meningkatkan sistem imun tubuh, seperti makanan yang dikonsumsi ya pada saat berbuka ataupun pada saat sahur, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan, kemudian pola tidur, stres ya, dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara umum, baik makro maupun mikronutriennya ya. Di beberapa hal tadi juga Dr. Prema telah menjelaskan bahwa di kondisi-kondisi tertentu justru yang banyaknya berkembang di masyarakat, bahwa pada kondisi ini tidak usah puasa, pada kondisi ini tidak usah puasa karena akan memberikan efek begini. Namun direkomendasikan untuk tetap melakukan konsultasi sebelumnya ke dokter, supaya kita bisa mendapatkan bagaimana sih rekomendasi secara medis terkait dengan kondisi medis yang kita alami ya. Oke. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Prema dok. Terima kasih atas waktunya, atas sharingnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat tentunya bagi diri kami, bagi kami, dan juga kepada seluruh yang mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Ya. Semoga Dr. Prema senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini ya dok. Oke.
Terima kasih Dokter Prema dok. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast Umi Medical Podcast di 108,0 Umi Medical FM. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.